Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa bi barakati jamil ahlul bait Rasulillah ajmain wa bi barakati jamil habaib ajmain wa bi barakati ustadina wa abi ummina wa barakatuhum ajmain. Amin. Saudaraku semuanya yang ada di sini, yang juga dimanapun berada, ya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan karunia-Nya sekalian. Semoga kita selalu diberikan sehat walafiat, ya, istiqomah, ya, dalam kebaikan, ya, terus dicurahi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditambahin keberkahan dan ilmu kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam kita hadiahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan ahli warisnya sekalian. Semoga kita semakin hari semakin didekatkan kepada keluarga Nabi, semakin didekatkan dengan sunnah baginda Nabi, dan mudah mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku dimanapun berada dan juga yang sini yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami sedikit berbagi hari ini yaitu tentang agama Islam. Jadi agama Islam ini dulu kita kalau masih SD dulu masih SD, ya, kadang kita berpikir, kadang kita diberikan penjelasan bahwa kita kadang berpikir bahwa yang Islam itu hanya Nabi Muhammad SAW, yang membawa agama Islam itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tetapi ya, ketika kita makin dewasa, kita semua paham, makin dewasa, kita makin bertambah pengetahuan kita, ternyata semua nabi itu membawa bendera Islam. Semua nabi, mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Dan kalau tidak salah ini satu-satunya agama yang meyakini bahwa semua nabi itu adalah Nabi itu adalah benar, Nabi itu adalah Nabi Allah, Nabi semua tersebut termasuk Nabi Isa, Nabi Daud, itu semua adalah nabi-nabi yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka mengajarkan Islam, mengajarkan tauhid, untuk mengesahkan Allah, untuk menyembah kepada Allah. Tetapi yang mereka ajarkan, yang mereka sampaikan tidak sesempurna apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai nabi yang terakhir, la nabiyya ba'dah. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku nabi, itu sudah jelas adalah ajaran sesat dan juga nabi palsu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang diberkahi Allah semuanya, kita semua ketika kita buka lembaran-lembaran tentang nabi, kita semua paham bahwa jumlah nabi yaitu 124.000. Banyak juga, ya, 124.000. Nah, dari 124.000 itu yang menjadi rasul, yaitu hanya 113 kurang lebih, kalau saya tidak salah, ya, lebih 113.000. Jadi dari 113.000 itu yang selalu kita ketahui, yang terkenal, yang bahasa kita yang masyhur atau yang terkenal, yang kita kenal lah, yaitu ada 25 nabi, ya, dari 25 nabi. Contohnya nabi siapa yang tidak masuk di dalam daftar ini, ya, yaitu Nabi Syed, kan, Nabi Adam, kita kenal Adam, gitu. Tapi setelah Nabi itu ada Nabi Syed. Terus ada lagi Nabi Daniel, ada Nabi Uzair, ada Nabi Haider, dan lain beberapa banyak nabi yang Nabi Samud, ya, Nabi Yusha, itu yang tidak disebutkan, ya, artinya tidak begitu viral, maksudnya tidak begitu kita kenal, tapi itu para nabi. Dan diawali Nabi Adam tadi, ditutup dengan Nabi Muhammad SAW. Dan semuanya nabi, semuanya beriman kepada Allah, semuanya mengajak orang taat kepada Allah, semuanya nabi hanya mengajak orang untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena memang sebenarnya nabi ini
Dari sekian banyak nabi itu ada nabi yang hanya diutus untuk dirinya. Jadi dia nabi hanya untuk dirinya, mengajak dirinya untuk taat kepada Allah. Ada nabi yang umatnya hanya satu orang, ada umatnya dua orang, ada umatnya cuma satu kampung, ada umatnya cuma satu suku aja. Nah, dan alhamdulillah kita umat akhir zaman ini nabi yang paling besar, paling agung, paling mulia, ya umatnya terbanyak, ya yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Itu anunya, yaitu yang pembukaannya bahwa Islam sudah ada dari di Nabi Adam alaihissalam, mulai dari Nabi Adam alaihissalam menancapkan panji-panji Islam. Kalau kita buka sejarah, kalau kita buka lagi lebih dalam, ada penjelasan yang menjelaskan bahwa Ka'bah itu pertama kali di tempatnya dibersihkan, dianukan oleh Nabi Adam alaihissalam, dan ada juga mengatakan malaikat. Nah, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu hanya menyempurnakan untuk membangun Islam. Mereka fondasinya sudah ada. Ya, kita lanjut. Dari Islam ini, ya, Islam ini adalah hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Hubungan Islam ini sama Allah Subhanahu wa taala, bukan sama manusia. Sekali lagi saya mohon, hubungan kita umat Islam itu sama Allah, ya. Jadi contoh, kalau ada orang yang mau masuk Islam, nah dia itu hanya dibimbing, ya. Baca syahadat itu hanya dibimbing. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu dia dibimbing oleh imam masjid atau orang Islam, siapapun boleh. Tetapi kalaulah ada orang yang mau masuk Islam, mendapatkan informasi tentang Islam dan dia tertarik untuk masuk Islam, dia boleh masuk Islam walaupun tidak ada yang bersama bimbingan itu. Dia sendiri aja menyatakan, mungkin di dalam kamar kan, karena mungkin dia tidak mau dilihat keluarganya, mungkin ya masih merahasiakan keimanannya, atau di rumahnya sendiri dia boleh duduk tenang, mandi bersih, dia bersihkan dirinya, duduk yang tenang, dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau dia tulis kalau dia belum tahu, ya. Dan dia mengatakannya pakai bahasa Indonesia, boleh. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi, tapi perlu digarisbawahi, yang saya paham, tapi perlu digarisbawahi bahwa kalaulah kita sudah, ya, masuk Islam, maka kita usahakan ada mencari pembimbing, ya, yang membimbing kita, mengajari kita tentang wudu, mengajari kita tentang sholat, mengajari kita tentang kewajiban puasa dan kewajiban-kewajiban lainnya. Dan perlu diingat, ini perlu diingat bahwa ketika seseorang itu masuk Islam, ya, biaya masuk Islam itu gratis. Jangan bilang, hal masuk Islam ini susah. Tidak, ya. Islam ini adalah ajaran agama yang urusannya kepada Allah. Sekali lagi, urusannya kepada Allah. Sehingga ketika kita masuk sudah Islam, ya, tidak ada pembayaran. Tidak ada pembayaran, free, 0 rupiah, gratis, tidak ada pembayaran sama sekali, tidak ada, ya. Sehingga biasanya masjid-masjid untuk membuat butuh dana dan lainnya minta sumbangan, ada juga menyiapkan kotak amal, karena Islam tidak ada kewajiban membayar. Kamu harus membayar, tidak ada. Nah, adapun ini adapun saya harus diingat bahwa adapun zakat, ya, itu wajib membayar zakat itu zakat dibayarkan bukan sama pengurus masjid, bukan sama imam-imam besar yang maksud saya itu bukan harus sama mereka. Boleh, ya, zakat kita ini tadi kita cari orang miskin, kita cari orang susah, kita kasih, ini zakat saya. Sehingga kita langsung nih, kita membayar zakat langsung sama orang susah tadi, sama orang miskin tadi, sama teman kita yang mualaf mungkin, atau sama anak yatim mungkin, ya, kita kasih. Kenapa? Karena hubungannya langsung kita. Urusan kita ini sama Allah.
yang kita kasihkan ini, yang kita keluarkan ini, pengeluaran ini, pembayaran ini bukan untuk agama ini, ya, bukan untuk agama ini, bukan untuk pengurus masjid, bukan untuk imam itu, bukan. Jadi kalau ada oh kamu tarifnya segini atau ada yang mengatasnamakan Islam terus membayar, tidak benar. Jangan percaya, jangan tertipu. Karena masuk Islam biayanya gratis. Sedangkan zakat itu kita sendiri boleh mengantar, cari orang susah kita kasihkan. Karena di dalam Islam tidak ada membayar ke masjid harus setor sekian, tidak ada. Tidak ada pembayaran sedikit pun, ya. Adapun kota amal, adapun biasa dibuat celengan itu seikhlasnya kita mau menyumbang. Seikhlasnya. Artinya kalau kita tidak ikhlas tidak apa-apa. Cuman kita semua diberikan penjelasan bahwa dengan kita sedekah akan membuka pintu berkah yang besar untuk kita, ya. Jadi yang mau masuk Islam boleh kalian mengikrarkan dulu di rumah, boleh. Paling bagus kalau kamu datang ke masjid, nanti di masjid itu kamu akan diumumkan. Bahkan ini yang sering terjadi, bahkan berapa kali kita ngurus orang, ketika ada orang masuk Islam, dia tidak mengeluarkan biaya sedikit pun, mulai dari orang bagian Islam sudah mengurus dia untuk administrasinya di KUA, bahwa surat pernyataan masuk Islamnya dibuatkan di KUA supaya dia bisa kartu keluarganya berubah menjadi Islam, dan juga dia biasanya dikasih amplop, dikasih sarung, ada jamaah yang ngasih makanan, ada yang bukan mengeluarkan biaya, tapi malah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu. Jadi kalau memang ada yang mau masuk Islam, ada yang non Islam, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama dia harus ikrar saja. Itu saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Otomatis dia sudah masuk kepada agama Islam. Nanti tahap-tahap selanjutnya tinggal kita menjalankan syariat-syariat Islam. Karena apa? Karena seorang presiden, contohnya ya, contoh kecil, seorang presiden masuk kalau kita contohnya seorang presiden, dia sudah dilarang. Ketika dia sudah menjadi seorang presiden, dia tidak boleh jalan sembarang, pasti dikawal. Terus dia tidak boleh makan sembarang, makanannya dijaga, takut dia keracunan, takut dia sakit dan lain sebagainya. Begitu juga seorang yang Islam, begitu masuk sudah Islam, dia mulia. Sehingga dijaga, tidak sembarang makan, tidak sembarang berbuat, pakaian harus menutup aurat dan lain sebagainya, karena Allah ingin memuliakan kita, ya. Oke, mungkin itu saja kita masuk Isya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan kita semua dalam lindungan Allah, dalam keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga semua saudara keluarga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala doa dan hajat kita sekalian. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami akhiri, mari kita baca shalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.